Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Wahid Akmal. Saya akan menjelaskan tentang makalah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Najib Syaifullah selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya. Saya akan menjelaskan tentang apa pengertian roh, apa peran roh dalam kehidupan, dan bagaimana keadaan roh setelah meninggalkan jasadnya. Yang pertama yaitu pengertian roh. Kata roh yang dalam bahasa Arab, roh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Para ulama berbeda dalam mengartikan kata roh. Menurut Al-Qushairi, ruh adalah jism yang halus bentuknya, yang merupakan tempat akhlak terpuji. Dengan demikian, ruh berbeda dengan nafas dari sisi potensi negatif dan positif. Firman Allah mengenai ruh artinya, dan orang-orang itu semua bertanya kepadamu Muhammad mengenai ruh. Katakanlah, roh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu semua tidaklah diberi ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit sekali. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Roh adalah suatu zat yang memiliki sifat yang tersendiri dan berbeda dengan benda-benda lain. Ia adalah jism nur'aniyah yang amat tinggi kedudukannya dan hidup. Selain itu dapat berpisah dan meninggalkan tubuh dan dapat menjalar rongga tubuh. Roh itu tidak dipisah-pisahkan atau dibagi. Kepada tubuh, ia memberikan kesan kehidupan dan apa-apa yang berhubungan dengan adanya kehidupan itu, selama tubuh tadi dapat menerima berdiamnya roh di alamnya. Yang kedua yaitu peran roh. Dalam agama Islam, peran roh adalah konsep yang penting. Roh manusia disebut roh dalam Islam dan dipercaya sebagai ciptaan Allah. Roh inilah yang menghidupkan manusia dan memisahkan makhluk hidup dari yang mati. Selain itu, roh berperan dalam menggerakkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Ketika seseorang meninggal, rohnya akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selama hidup di hadapan Allah di pengadilan terakhir atau hari kiamat. Roh juga dianggap sebagai entitas yang abadi, yang akan terus ada setelah kematian, entah di surga atau di neraka, tergantung amal perbuatannya selama hidup. Roh juga yang sebenarnya menjadi kekuatan penggerak terhadap semua potensi dan anggota tubuh manusia. Dengan adanya roh, maka telinga akan bisa digunakan untuk mendengarkan, mata dapat digunakan untuk melihat, dan demikian pula otak dapat digunakan untuk berpikir. Akan tetapi, manakala ruh tersebut sedang meninggalkan jasadnya, maka seluruh anggota tubuh tersebut tidak dapat berfungsi lagi. Berikutnya yaitu keadaan roh setelah meninggalkan jasadnya. Roh akan berpisah dari jasad setelah seseorang meninggal dunia dan akan tetap hidup di alamnya. Ada sejumlah pendapat mengenai keberadaan roh setelah meninggal hingga hari kiamat tiba. Secara umum, keberadaan roh orang yang meninggal dunia terbagi dalam dua keadaan, yakni roh orang mukmin yang dirahmati Allah dan roh orang kafir yang mendapat murka dari Allah. Disebutkan dalam Ar-Ruh li Ibnil Qayyim, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada golongan yang berpendapat bahwa roh orang mukmin berada di sisi Allah di dalam surga.
entah itu syuhada atau bukan, selagi mereka tidak dicegah masuk surga karena dosa besar dan hutang. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa merahmatinya. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lainnya. Golongan lain berpendapat, roh orang-orang mukmin ini berada di serambi surga, tepatnya di ambang pintunya. Mereka juga mendapatkan kenikmatan dan rezeki dari surga itu. Adapun juga yang berpendapat mereka di sebelah kanan Nabi Adam alaihi salam di surga. Pendapat yang menyebut roh orang-orang mukmin berada di surga ini bersandar dengan firman Allah yang artinya, jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, dia memperoleh ketentraman, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 88-89. Golongan ini juga berhujah dengan firman Allah yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Sementara itu, roh orang-orang kafir setelah meninggal dunia akan berada di neraka. Pendapat lain menyebut roh orang yang termasuk golongan ini berada di Burhut atau Hadratul Maut. Menurut riwayat Ibnu Mandah dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Yazid, dari Yusuf bin Mahram, dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, Burhut merupakan sebuah lembah yang paling dibenci di bumi. Sebagaimana dikatakan, lembah yang paling dibenci di bumi adalah sebuah lembah di Hadratul Maut yang disebut Burhut. Yang di sanalah roh orang-orang kafir ditempatkan. Di sana juga terdapat sumur yang airnya mengalir di sungai dan berwarna hitam. Seakan-akan nanah yang menjadi tempat sembunyian binatang berbisa. Keatur turut berpendapat, roh orang-orang kafir berada di Sijin di bumi ketujuh, di bawah pasukan iblis. Merupakan pendapat orang salaf dan khalaf yang bersandar pada sabda Rasulullah SAW, ya Allah ar-rafiqul a'la. Roh orang-orang kafir yang ditahan di Sijin ini juga diriwayatkan Abu Syekh dari Hizyan bin Yusin, dari Abdullah bin Salah, juga diriwayatkan Abul Muhirah dari Abu Bakar bin Abu Maryam dari Damrah bin Hubaib. Jadi dapat disimpulkan, kata roh yang dalam bahasa Arab, roh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Roh adalah sesuatu yang menghidupkan manusia dan memisahkan makhluk hidup dari yang mati. Selain itu, roh juga berperan dalam menggerakkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan, yakni roh orang mukmin yang dirahmati Allah dan roh orang kafir yang mendapat murka Allah, sesuai dengan ajaran Islam. Roh akan berpisah dari jasad setelah seseorang meninggal dunia dan akan tetap hidup di alamnya serta terbagi ke dalam dua keadaan. Terima kasih. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.